بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Selamat ketemu lagi, selamat jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Kita pada pertemuan ini akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah lalu, masih di sekitar sistem pencernaan pada manusia. Yang pada percobaan yang lalu kita sudah membahas tentang nutrisi atau zat-zat yang ada di dalam makanan yang di situ dibutuhkan bagi tubuh kita, dan zat-zat itu nanti akan diperoleh ketika proses pencernaan pada tubuh kita dalam keadaan normal. Baik, pada percobaan kali ini pertama kita akan lihat tentang proses pencernaan itu sendiri. Perlu kalian ketahui bahwa pencernaan dalam tubuh manusia itu terdiri dari dua cara. Yang pertama, cara mekanis, yaitu proses pencernaan makanan dengan menggunakan gigi. Ini terjadi di mulut. Ada proses mengunyah, proses merobek, proses melumatkan. Itu secara mekanis. Kemudian yang kedua ada secara kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim pencernaan. Jadi semacam zat kimia yang di situ berfungsi untuk proses pencernaan itu sendiri. Jadi dari proses menghaluskan, kemudian mengambil sari makanan sampai ke proses pembuangan, itu ada zat kimia yang tentunya Allah ciptakan pada tubuh kita, pada organ-organ tertentu. Di sana menghasilkan zat yang dinamakan dengan istilah enzim, dan ini sangat berperan sekali dalam proses pencernaan makanan itu sendiri. Baik, berikutnya apa saluran pencernaan kita itu, atau organ-organ apa yang membentuk sistem pencernaan kita. Perhatikan di sini. Jadi saluran pencernaan atau organ yang membentuk sistem pencernaan pada manusia itu yang pertama adalah mulut, ya. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Kemudian yang ketiga ada lambung. Yang keempat ada usus halus. Kemudian ada usus besar, dan berakhir pada anus. Jadi secara garis besar ada 6 organ, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita akan lihat satu persatu bagian-bagian itu, apa yang terjadi di dalamnya. Kemudian selain saluran pencernaan, ada kelenjar yang terkait dengan pencernaan, ya. Kelenjar-kelenjar yang berhubungan dengan pencernaan kita itu yang pertama nanti di kelenjar ludah, ya, terletak di bagian bawah telinga atau di bawah rahang, bagian bawah. Kemudian selain itu, ya, ada hati, kemudian ada pankreas, ya, ada lambung. Yang ini semua nanti di dalam organ-organ ini nanti akan menghasilkan enzim yang akan memperlancar proses pencernaan itu sendiri. Kita lihat yang pertama di dalam mulut kita, ya. Pada mulut pertama kita tahu di sana ada gigi.
kemudian ada lidah, ada kelenjar ludah. Ini masing-masing punya peran. Yang pertama adalah gigi. Gigi itu adalah fungsinya ada yang untuk merobek, untuk memotong, kemudian untuk mengunyah, untuk menghaluskan bahan-bahan makanan yang kita makan sebelum kita telan. Kemudian untuk menggerakkan makanan yang kita kunyah tadi, maka ada lidah di sana. Selain itu di dalam lidah ada bagian sensor terhadap rasa. Tentunya ini nanti akan dibahas pada bab yang lain. Kemudian di dalam mulut juga ada kelenjar ludah, ya. Nah, proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut itu ada dua cara, ada dua jenis. Ada yang secara mekanis, ada yang secara kimiawi. Secara mekanik, ya, itu tentunya dengan mulut, dengan gigi, dikunyah, dihaluskan, dilumatkan, dan digerak-gerakkan dengan lidah. Kemudian yang kedua adalah cara kimiawi, ya. Kenapa cara kimiawi? Karena di dalam mulut ada kelenjar ludah, di dalam kelenjar ludah itu menghasilkan enzim amilase atau sering disebut dengan istilah enzim petialin. Fungsi dari enzim petialin ini adalah mengubah karbohidrat atau zat tepung atau amilum menjadi glukosa atau gula. Sehingga bisa kita buktikan ketika kita mengunyah makanan, taruhlah kita mengunyah nasi, itu lama-lama di dalam mulut akan terasa manis karena di sana ada pengubahan dari zat tepung amilum menjadi glukosa. Kemudian organ yang kedua setelah mulut adalah kerongkongan, ya. Kerongkongan itu, ya, berangkat dari pangkal mulut ini, ya, sampai ke kurang lebih 20 cm. Ya, di dalam pangkal kerongkongan itu ada bagian orang menyebut dengan istilah katup atau disebut dengan istilah epiglotis. Ya, epiglotis. Fungsinya epiglotis ini adalah ketika kita mengunyah makanan kemudian mau menelan, maka nanti ketika menelan dia menutup saluran pernapasan, atau sebaliknya ketika kita bernapas maka epiglotis itu adalah menutup saluran yang berhubungan dengan makan atau mulut, sehingga dengan adanya epiglotis itu kita bisa terhindar dari keadaan tersedak, ya. Di antara penyebab tersedak itu karena ketika kita makan sambil bernapas. Baik, kemudian di dalam kerongkongan itu ada gerakan yang meremas-remas, kemudian mendorong agar makanan yang setelah dikunyah itu masuk ke perut melalui kerongkongan. Nah, gerakan mengunyah kemudian meremas-remas, menekan makanan agar makanan masuk ke lambung, itu disebut dengan istilah gerak peristaltik. Ini jadi bisa kita rasakan ketika kita menelan makanan, ya. Di situ ada daya dorong, ya, daya dorong akibat dari gerakan yang dilakukan oleh kerongkongan itu, namanya gerak peristaltik. Kemudian yang ketiga, organ yang ketiga adalah lambung, ya. Lambung itu terbagi menjadi 3 bagian, ada kardia, ada fundus, ada pilorus, ya. Kardia itu bagian atas, ini berhubungan dengan kerongkongan tadi. Kemudian fundus itu bagian ini yang menggembung ini. Kemudian ada pilorus itu bagian ujung yang berhubungan dengan usus halus. Nah, di dalam lambung ini, ya, terjadi proses pencernakan hanya satu cara, yaitu cara kimiawi. Kenapa?
Karena di sini di dalam lambung ini banyak dihasilkan enzim-enzim pencernakan. Di antaranya yang pertama dihasilkan asam lambung atau HCl, ya. Ini kalau bahasa kimianya dinamakan asam klorida. Ini dihasilkan oleh lambung kita ini. Fungsinya apa? Yang pertama adalah membunuh mikroorganisme yang masuk dengan makanan itu, sehingga tidak akan bertahan di dalam lambung ketika ada kuman-kuman atau bakteri yang mengikut makanan itu, ya. Yang kedua adalah mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Ini fungsi HCl, ya. Kemudian selain HCl, ya, di dalam lambung itu dihasilkan enzim pepsin, ya. Apa fungsinya? Enzim pepsin itu adalah mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada yang ketiga, enzim renin. Enzim renin itu fungsinya adalah menggumpalkan protein pada susu ketika kita mengkonsumsi bahan makan yang terbuat dari susu. Ini ada pada lambung, ya. Ada HCl, ada enzim pepsin, ada enzim renin. Kemudian organ berikutnya adalah usus halus, ya. Setelah lambung kemudian ada usus halus. Nah, di dalam usus halus itu terjadi pencernaan secara kimiawi, ya. Meskipun di dalam usus itu sendiri nanti ada gerakan peristaltik tadi, gerakan meremas-remas, ya. Tapi secara umum pencernaan yang ada di dalam usus itu adalah cara kimiawi, ya. Usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau disebut dengan duodenum, kemudian usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Itu bagiannya, ya. Ada ujung atas, tengah, kemudian ujung bawah. Kemudian di dalam usus halus, ya, itu nanti akan ada enzim yang berfungsi atau membantu pada proses pencernaan ini, di mana enzim itu berasal dari pankreas. Jadi pankreas itu ada bagian, kalau nanti pada sketsa yang lain itu gambarnya menggelambir seperti daun satu, selembar daun gitu, ya. Di situ menghasilkan enzim, di antaranya adalah enzim tripsin. Itu fungsinya mengubah protein menjadi pepton, ya. Jadi merubah protein, zat-zat protein diubah menjadi pepton. Kemudian yang kedua menghasilkan enzim amilase, ya. Yang tadi fungsinya adalah mengubah dari amilum menjadi glukosa atau sering disebut dengan istilah enzim petialin. Jadi mengubah dari amilum, zat tepung, menjadi glukosa atau zat gula. Itu di usus halus. Kemudian yang ketiga ada enzim namanya lipase. Ini sama dihasilkan di pankreas. Fungsinya adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ya. Kemudian setelah sampai di usus halus, ya, sari-sari makanan nanti akan diserap, ya. Kemudian sisanya nanti akan diteruskan masuk ke usus besar, ya, usus besar, ya. Di mana usus besar itu, di dalam usus besar nanti zat-zat hasil dari pencernaan dari usus halus itu akan diatur kadar airnya, ya. Airnya
sendirikan nanti dibuang dalam bentuk urin, kemudian yang padat ya, itu dipadatkan akan menjadi feses. Nah, proses agar terjadi feses itu dibutuhkan bakteri pembusuk makanan itu sendiri. Nah, bakteri yang ada di usus besar itu disebut bakteri Escherichia coli atau disebut dengan istilah E. coli. Ya, ini fungsinya adalah membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Nah, jadi memang ada bakteri yang bersahabat dengan kita ada di dalam usus besar itu. Tapi nanti kalau jumlahnya melebihi ambang batas akan terjadi mengganggu proses pencernaan itu sendiri. Kemudian fungsi usus besar secara umum selain untuk mengatur kadar air pada sisa makanan, ya, tadi adalah fungsinya memadatkan sisa makanan yang sudah diambil airnya tadi, ya, membusukkan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Kemudian organ yang terakhir tadi ya di sistem pencernaan kita adalah anus. Itu adalah lubang pembuangan paling bawah yang fungsinya di sana ya untuk tempat pembuangan ya, yang sifatnya mestinya elastis karena menyesuaikan feses yang terbuang. Kemudian selain organ yang menyusun sistem pencernaan kita, perlu kalian tahu di dalam sistem pencernaan kita itu juga ada gangguannya, ya, atau kalau dalam bahasa yang lain kita sebut dengan istilah penyakit yang diakibatkan oleh sistem pencernaan itu sendiri. Di antaranya penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan adalah diare, ya, diare atau mencret atau BAB encer. Itu disebabkan oleh gangguan bakteri atau kuman, ya. Kemudian selain diare ada lagi namanya appendicitis, yaitu radang pada usus buntu. Nah, ini sama juga disebabkan oleh infeksi akibat adanya bakteri, ya. Dan ini biasanya menyerang bagi orang-orang yang secara pola makannya tidak sehat, ya, sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, ya, junk food atau fast food, ya, atau makanan-makanan yang banyak mengandung pewarna, makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet. Itu yang akhirnya nanti akan mengakibatkan adanya radang pada usus buntu. Kemudian yang ketiga penyakit emah, ya. Kalau penyakit emah itu diantaranya karena pola makan yang tidak teratur, mengakibatkan nanti produksi HCl atau asam lambung berlebihan sehingga akan mengiritasi dinding lambung dan terasa perih. Ya. Kemudian yang keempat ada ulkus, yaitu radang dinding lambung. Ini sama, ini akibat dari banyaknya asam lambung yang dihasilkan atau HCl yang dihasilkan sehingga mengiritasi dinding lambung itu sendiri, ya. Bahkan sampai terjadi istilahnya seperti luka yang membusuk. Bahkan ini banyak terjadi pada akhirnya orang tidak bertahan atau sampai ajal karena penyakit jenis yang ini. Nah, ini juga akibat dari sistem pencernaan yang tidak sehat, ya. Biasanya adalah orang-orang yang makannya tidak teratur atau pola makannya tidak teratur, ya. Kemudian yang kelima ada konstipasi atau orang menyebut dengan istilah sembelit. Apa itu? Penyerapan air di usus besar berlebihan.
Ya, karena berlebihan diserap zat cairnya sehingga fesesnya memadat. Akibatnya sulit untuk dikeluarkan. Nah, untuk mengeluarkannya tentunya dengan memperbanyak konsumsi air dan serat. Kemudian yang keenam ada parotitis atau gondong. Ya, ini disebabkan oleh bakteri juga, ya, membengkaknya kelenjar parotid, ya, di bawah atau di sekitar rahang, dan ini bersifat mudah menular ke orang lain. Sehingga penyakit-penyakit yang seperti ini, ya, biasanya orang yang kena penyakit ini disarankan untuk tidak banyak bergaul dulu dengan orang lain, karena dengan banyak bergaul saat dia kena gondong itu bisa menginfeksi orang, dan itu juga disebabkan akibat adanya sistem pencernaan yang tidak baik atau tidak normal. Nah, oleh karenanya anak sekalian, perlu antum pahami, jadi Allah memberikan satu sistem yang luar biasa pada tubuh kita ini, ya, mestinya kita harus banyak bersyukur. Kemudian wujud bersyukur kita itu adalah menjaga agar sistem pencernaan dalam tubuh kita itu berjalan dengan normal, ya, tentunya dengan memperhatikan pola makan, kemudian nutrisi yang dimakan, kemudian kandungan-kandungan diperhatikan, apakah dia banyak mengandung air atau serat, itu diperhatikan, sehingga pada proses pencernaan pun akan terkontrol dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan kriteria agar pencernaan kita dalam keadaan normal. Demikian pembahasan kita tentang sistem pencernaan sampai ke akibat dari atau penyakit yang timbul dari ketika sistem pencernaan kita mengalami tidak kenormalan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Dari saya cukup sekian dulu, sampai ketemu lagi nanti pada sebab berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.